Halo, hari ini saya akan mereview buku Homo Deus milik Yuval Noah Harari. Dan saya Jessica yang akan bersama dengan kalian selama 18 menit ke depan. Yuval Noah Harari adalah seorang sejarawan Israel yang menjabat sebagai profesor di Departemen Sejarah Universitas Ibrani di Yerusalem. Ia telah menulis banyak 3 buku bestseller, yaitu yang pertama Sapiens, A Brief History of Humankind, Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, dan 21 Lessons for the 21st Century. Sejak saya membuka halaman pertama pada buku Homo Deus ini, saya merasa sudah ada aroma prediksi dan asumsi yang sangat kuat, yang menjadi alasan mengapa saya kurang menyukai buku Homo Deus melebihi yang buku pertama yang ia terbitkan, yaitu buku Sapiens. Pada buku Homo Deus, Yuval Noah Harari menjelaskan tentang peradaban manusia pada masa saat ini sekaligus peradaban manusia pada 100 tahun sebelumnya. Menurut Yuval Noah Harari, manusia mampu mengatasi 3 buah masalah dalam hidupnya, yaitu kelaparan, wabah penyakit, hingga kondisi perang pada zaman dahulu. Lalu, ia juga menjelaskan jika pada saat ini yang sudah masuk ke dalam zaman serba maju, ada 3 masalah yang sudah bisa diatasi oleh manusia. Dan tentunya, hal tersebut sudah bukan lagi menjadi masalah. Meski ada kegagalan yang terjadi, namun manusia akan terus berjuang dan bukan lagi menyerah begitu saja. Dalam buku ini, Harari memberikan perspektif yang menarik, perspektif yang jarang kita temukan ketika kita berbicara tentang kemajuan teknologi dan budaya di masa depan. Alih-alih menggunakan pemikiran ilmiah, ia justru mencoba memprediksi manusia di masa depan dengan menggunakan pola sejarah yang terjadi di masa lalu. Setiap anekdot sejarah kemudian mulai mempertanyakan validitas persepsi modern manusia tentang moral, politik, dan dogma agama. Polanya sama seperti Sapiens, tetapi Homo Deus jauh lebih menggebu-gebu dan terlihat seperti fiksi sains yang berusaha menakut-nakuti pembacanya tentang efek teknologi di masa depan. Diksinya dengan sangat tidak mengejutkan, terasa seperti sarkasme kelas rendah yang menggunakan narasi mengejek untuk menciptakan kesan inferior bagi pembacanya. Yuval Noah Harari menuliskan dalam bukunya, jika saat ini untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah banyak orang mati karena terlalu banyak makan daripada manusia yang mengalami terlalu sedikit makan dalam hidupnya. Selain itu, ia juga menjelaskan jika saat ini juga banyak pula orang yang mati karena usia mereka sudah tua ketimbang mereka mati karena mengalami penyakit menular. Saat ini juga banyak orang mati karena kondisi bunuh diri dibandingkan mati karena ditembak oleh tentara, tertulis maupun ditembak oleh para penjahat. Dalam buku ini juga, Yuval Noah Harari menjelaskan jika manusia bukan lagi diliputi oleh rasa kecemasan terhadap kelaparan, wabah, maupun perang. Namun, manusia saat ini lebih mengarahkan pandangannya pada tujuan yang lebih tinggi lagi. Dalam buku Homo Deus karya Yuval Noah Harari, beliau menjelaskan adanya kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Manusia akan menjadi seperti dewa, yaitu dewa buatannya sendiri. Dalam buku ini juga, ia menjelaskan
setidaknya ada 3 agenda manusia yang akan terjadi di masa depan. 3 agenda manusia itu antara lain keabadian, kebahagiaan, dan keilahian. Akan tetapi, titik fokus dari penjelasan tersebut adalah keabadian. Nantinya, di masa depan, manusia akan mencoba untuk bisa mencapai keabadian layaknya seorang dewa. Agar bisa mewujudkan hal tersebut, nantinya manusia akan memfokuskan diri pada ilmu pengetahuan juga teknologi informasi, khususnya dalam kecerdasan buatan. Dijelaskan dalam buku ini bahwasan nantinya manusia akan mengkolaborasikan ilmu komputer, sains, bioteknologi, dan rekayasa genetika dengan teknologi agar bisa memperpanjang umur kehidupan mereka. Selain itu, tujuan lainnya adalah adanya kemungkinan terjadinya integrasi diri manusia dengan mesin untuk menjadi sebuah robot, dan bisa jadi hal tersebut memang akan terjadi. Harari juga memberikan penjelasan lain seputar isu-isu humanisme, kekuatan data, hingga manusia super atau kecerdasan buatan. Ketika pertama kali membacanya, pikiran busuk saya langsung menebak bahwa Harari akan lebih condong ke arah pesimisme. Prediksi-prediksinya akan lebih ke arah yang negatif. Ini bisa terlihat jelas dari bagaimana Harari mengagungkan budaya primitif dan menyebut bahwa budaya kerja modern manusia sangat mengerikan dengan standar hidup yang rendah. Pada tema kedua di bagian pertama, ia menunjukkan perlakuan tidak manusiawi kita terhadap binatang ternak dalam grafis yang sangat pesimis. Di sini, beliau menggambarkan di masa depan di mana AI akan melampaui pemikiran manusia dan manusia akan diperlakukan sama seperti kita memperlakukan binatang-binatang ternak yang kecerdasannya kita anggap lebih rendah saat ini. Dengan kedua narasi ini, Harari melalui 3 bagian Homo Deusnya mulai mengobrak-abrik segala sesuatu yang mungkin dipercayai oleh semua orang saat ini, mulai dari keyakinan politik dan kontrak sosial, hingga agama dan tujuan hidup. Bagian pertama dari buku ini yang ia beri nama Homo Sapiens Menaklukkan Dunia. Bagian ini dimulai dari kematian deisme. Harari berpendapat bahwa banyak orang di bumi mungkin masih percaya pada entitas transenden dan imanan. Tetapi bukan berarti deisme belum mati. Hanya saja tubuhnya masih belum dibuang dan kita menganggapnya masih hidup. Ini dimulai ketika manusia menyadari segala sesuatu sebagai sebuah algoritma, sebuah rangkaian kode yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Berangkat dari sini, dunia dianggap sebagai sebuah algoritma yang bisa ditaklukkan oleh manusia dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, juga dengan senjata biologi dan senjata data. Ketika doa dan puja-puji dianggap belum tentu memberikan apa yang diinginkan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi menjanjikan suatu
kepastian hasil, terlepas dari dampaknya terhadap dunia. Dan manusia mulai merasa lebih adidaya daripada Tuhan, menandai kematian deisme. Bagian pertama dalam buku ini membahas pula hubungan antara sapiens dengan hewan lain dalam upaya untuk memahami keistimewaan manusia dibanding spesies lainnya. Bagian kedua dari buku ini, yaitu Homo sapiens, memberi makna bagi dunia, berfokus pada kebangkitan humanisme yang menggantikan posisi deisme. Banyak agama saat ini sudah bergabung dengan filosofi humanisme. Akan tetapi, Harari akan membuat lebih banyak orang untuk bergabung. Terus terang, bagian ini akan membuat kita sebagai pembaca mungkin tidak akan nyaman. Jika kita sebagai pembaca masih memegang kepercayaan agama, Harari akan mencerca pembaca bahwa agama hanyalah fiksi yang tidak memberikan manfaat yang nyata. Semacam bagaimana antibiotik bisa lebih menyembuhkan manusia daripada doa. Ketika dia sudah berhasil membuat Anda percaya bahwa humanisme lebih baik daripada deisme, ia akan menggantung humanisme di leher sampai persepsi pembaca tentang dunia akan tenggelam dalam nihilisme. Ini membuka jalan bagi ramalan Harari tentang masa depan, yaitu dataisme. Agama baru ini adalah perpaduan antara teknologi, AI, dan manusia. Tujuan akhirnya adalah untuk mengubah Homo sapiens menjadi Homo Deus. Namun, meskipun kedengarannya sangat mulia, Harari lagi-lagi menggunakan anekdot sejarah untuk meyakinkan pembaca bahwa kepercayaan yang ini juga berlangsung hanya sesaat dan tidak berarti seperti setiap sistem kepercayaan lainnya dalam sejarah sapiens. Bagian kedua ini menelaah kembali dunia yang diciptakan Homo sapiens di milenia terakhir dan apa saja yang membawa kita ke persimpangan jalan saat ini. Bagaimana dalam keyakinannya Homo sapiens menjadi percaya bahwa alam semesta berputar di sekitar manusia dan manusia adalah sumber dari semua makna dan otoritas. Apa implikasi ekonomi, sosial, dan politik dari fenomena ini semua, dan bagaimana hal tersebut membentuk kehidupan sehari-hari dan cita rasa seni kita, serta keinginan kita yang paling rahasia. Bagian ketiga atau terakhir yang diberi nama Homo sapiens kehilangan kendali menimbulkan pertanyaan, jadi apa yang akan terjadi ketika dataisme sudah terjadi? Dalam buku ini bisa kita duga satu-satunya konsekuensi yang akan didapatkan ketika manusia memilih mengedepankan teknologi dan mengesampingkan norma dan etika adalah kekacauan. Bagian ketiga ini memberikan gambaran tentang bagaimana kekacauan dan hilangnya kendali itu bisa terjadi. Kedokteran pada abad ke-20 bertujuan untuk menyembuhkan orang sakit. Sedangkan kedokteran pada abad ke-21 bertujuan untuk memperbarui orang sehat. Tetapi ketika semua orang sehat, maka siapa yang bisa disebut nomor satu? Maka manusia mulai berlomba-lomba menjadi yang terbaik, terhebat, teratas, dan terdepan, bagaimanapun caranya. Bagian ketiga ini menelaah kembali hal-hal yang akan terjadi di awal abad ke-21. Berdasarkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang umat manusia dan keyakinan manusia,
Semuanya akan menggambarkan keadaan kita saat ini dan kemungkinan di masa depan. Bagaimana pencarian untuk keabadian, kebahagiaan, dan keilahian mengguncang fondasi keyakinan kita dalam kemanusiaan? Apa tanda-tandanya? Jika humanisme memang akan hilang dari keyakinan umat manusia, apa yang mungkin akan terjadi? Selain itu, teknologi juga memberikan kemungkinan tak terbatas pada pengembangan artificial intelligence atau AI. AI digambarkan sebagai pedang bermata dua. Namun, dari hari ke hari, manusia akan kehilangan awareness tentang fakta ini. Dan ketika manusia sudah benar-benar terlena dengan kemudahan teknologi, kita secara tidak sadar berbagi data dengan senang hati. Sehingga algoritma individu unik yang menjadi identitas kita menjadi bebas untuk diakses siapapun. Sadar tidak sadar, suka maupun tidak suka. Dari sanalah Harari mengikrarkan ramalannya bahwa akhir periode kehidupan manusia akan dihancurkan oleh dirinya sendiri. Akan tetapi, meskipun memiliki tendensi yang negatif, buku ini tetap memberikan pemikiran yang baru dan cemerlang. Saya yakin Harari mampu menggeser cara pandang sebagian besar pembacanya terhadap dunia. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, buku ini terasa negatif dan ia tidak akan membuat Anda menjadi lebih baik. Tidak akan membuat Anda menjadi lebih bahagia ketika selesai membacanya. Jika Anda meresapinya, Anda hanya akan merasakan kemanusiaan yang mulai memudar dan pesimisme dalam jiwa Anda akan menjadi semakin besar. Bagi saya, desain cover buku ini cukup menarik. Sederhana namun terkesan elegan. Didominasi dengan warna hitam dengan tambahan warna putih dan warna merah. Ini rasanya cocok pula dengan bahasan penulis di buku ini yang menyimpan kengerian masa depan manusia. Demikian pemaparan review buku Homo Deus dari saya. Sekian dan terima kasih.